sedikit sulit bagi saya untuk mereview ini karena bidangnya memang di luar bidang saya, ya. Ini adalah jurnal yang ditujukan di jurnal teknologi, kayaknya di Malaysia ini ya. Kemudian saya nggak tahu apakah ini bagian dari S2-nya atau S3-nya. Ataukah ini kalau dari acknowledgement-nya itu kayaknya dari kuliahnya, hasil dari kuliahnya ya gitu ya. Jadi ini adalah judulnya Flexural Performance of Truss System Reinforced Concrete Beam Bitter Concrete in the Tension Zone ya. Jadi ini jujur aja ini bukan bidang saya gitu ya. Kalau masih ada bau-bau sosialnya gitu, saya mungkin masih bisa nge-review dengan agak lebih detail. Tetapi ini jujur aja bidangnya bukan ada pada bidang saya ya. Jadi saya akan mencoba untuk mereview semaksimal mungkin ya. Seperti itu ya. Nah, yang saya lihat di sini itu saya di introduction-nya ya. Gitu ya, di introduction-nya ini saya coba untuk memahami kalimat ini ya. Saya sulit sekali memahami kalimat ini, jujur aja begitu ya. Ya, tapi sebelum kita cek tulisan ini, ada baiknya sebelum Ibu mensubmit ini dimasukkan di Grammarly dulu. Ada Grammarly itu yang free ya, walaupun itu apa itu namanya, tidak setangguh kalau kita menggunakan yang berbayar ya, tetapi itu sudah sangat membantu khususnya ketika kita dihadapkan pada artikel ya, artikel an, a, the kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi itu yang saya coba pahamin dari artikel ini ya. Jadi manfaatkan Grammarly ya. Gampang sekali, daftar aja Grammarly di situ, kemudian kita akan diberi fasilitas untuk memanfaatkan Grammarly itu secara gratis ya. Walaupun ya itu tadi tidak setangguh kalau kita beli yang berbayar ya. Tapi paling tidak itu akan membantu ya. Nah, apa yang saya baca di sini, saya mungkin ini sudah pakai Mendeley kalau nggak salah begitu. Jadi agak sedikit membingungkan, yaitu ketika dia sudah ada referensinya, kemudian ada nomornya juga gitu loh ya. Jadi ini agak membingungkan. Contoh yang paling dekat ini adalah yang ini ya, yang di sini ini ya. Kalau saya bisa highlight ini ya, ini ada nomor, kemudian ada juga ininya, ini ya. Ini sudah ada ininya ya. Udah ada namanya di sini, kemudian dia ada nomornya juga di sini. Ya. Hal yang sama di bawah-bawah ini. Jadi ini mungkin yang perlu hati-hati ketika kita menggunakan fasilitas referensi yang tersedia. Ya, kalau kita nggak hati-hati ini juga membingungkan. Ya, itu yang saya baca. Ya, yang kedua, ya kalau saya membaca ini, saya agak sedikit apa ya namanya, agak sedikit bingung, boleh jadi gitu ya. Ini mencoba mereview itu lurus saja, jadi tidak ada yang, misalkan kita kalau dalam menulis artikel itu biasanya dalam satu paragraf itu ada ide kalimatnya itu apa. Nah, di paragraf ini saya tidak melihat itu. Ya, ide kalimatnya apa? Padahal ide kalimat ini ada beberapa penelitian yang terkait dengan apa itu yang sudah dilakukan terkait dengan beam apa ini nama beam section ya. Nah, gitu loh. Terus tahu-tahu ada apa ini? Ada Balaji. Kemudian di berikutnya ada siapa? Nah, mungkin alangkah baiknya ya satu kalimat dulu dibuat satu ide kalimatnya apa, kemudian disebutkan beberapa penelitinya gitu loh. Nah, dari beberapa penelitian itu apa simpulannya gitu loh.
Jadi tidak diuraikan ini begini. Kecuali kalau nama itu saling bertentangan, gitu. Ya, jadi itu yang saya baca di paragraf di introduction ini. Ya, mudah-mudahan suara saya masih lancar ya, karena sini lagi hujan deras ini, ya, hujan lebat, gitu. Kemudian nah ini kayak tag references. Ini sepertinya ini menggunakan fasilitasnya Mendeley gitu ya. Tapi ini muncul seperti ini tag references ini ya. Nah, saya nggak tahu apakah Mendeley atau apa gitu ya. Karena saya jarang keluar seperti ini. Gitu ya. Seperti itu ya. Itu yang harus dihati-hati. Kemudian di berikutnya ya, saya nggak bisa, jujur aja saya tidak begitu banyak memahami di sini ya. Kemudian nah kalau ini ya, ini pemanfaatan tabelnya ya. Nah, apa yang saya baca di review ini ya, di review, di research and discussion itu adalah dia hanya seperti mendeskripsikan saja. Bu Astiyah ya kalau nggak salah ya, Bu Astiyah dan teman-teman itu hanya mendeskripsikan saja tanpa menjelaskan kenapa itu terjadi. Saya membacanya seperti itu ya. Mudah-mudahan kalau itu salah ya saya minta maaf. Ini pemahaman saya ya. Nanti saya tunjukkan ya. Jadi di discussion itu saya melihat itu. Apakah seperti itu dalam penulisan artikel di keteknikan gitu ya. Kalau di sosial tidak boleh seperti itu. Kalau sudah kita temukan hasilnya, kenapa itu terjadi? Dijelaskan seperti itu. Jadi why-nya itu dijelaskan atau how-nya itu harus ada. Ya, contoh yang sederhana ini ya, yang saya bisa pahami dari artikel ini cukup lama juga saya baca. Ini artikel ini, kalimat ini menjelaskan the first crack ya, kaos disebabkan ini, tetapi tidak dijelaskan kenapa itu terjadi gitu. Saya nggak tahu apakah harus dijelaskan atau tidak. Tapi kalau saya membaca kenapa ya itu terjadi gitu loh. Biasanya muncul pertanyaan seperti itu. Ya, nah seperti itu ya. Ada lagi yang pertanyaan yang berikutnya ya. Yang menurut saya adalah dijelaskan di sini ini ada crack di sini gitu loh. Tapi bentuknya berbeda. Ini kayak ini ya. The crack pattern is spread in the middle of span ya, and no crack occurs in the spot of June action ini. Nah, ini juga agak dijelaskan menurut saya Bu, why-nya ini ya, why-nya ini. Jadi tidak hanya kalau ini kan ditunjukkan oleh gambar ini aja gitu menurut saya ya, syukur. Tapi kenapa itu kok bisa terjadinya begitu gitu loh. Nah, itu review saya Bu ya. Jadi boleh jadi review saya ini agak karena saya bukan ya, saya tidak paham dengan keteknikan ini. Kalau biasanya di ilmu sosial, di ilmu ekonomi atau apapun itu ada penjelasan kenapa itu terjadi, kenapa itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi itu how gitu loh. Seperti itu Bu Astia, review saya tidak memperbaiki kalimatnya, jujur aja ya. Kalau pustakanya cukup bagus ini ya, banyak apa itu namanya, pustakanya banyak pustaka primernya gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya review dari artikel jurnal ini Bu Astia ya. Kemudian mohon itu dapat diikutin juga cara penulisan di jurnalnya, kayak selingkung di jurnalnya itu sendiri. Mungkin itu dari saya Pak Radian. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, nah silakan. Ya silakan Bu Astia. Yang kami tanyakan itu tadi yang take referensi itu dari selingkungnya memang seperti itu, Prof. Ya, no, gitu. Bukan dari Mendeley itu. Yang tadi ya ada nama terus ada nomor nama, gitu terus kan? ada lagi yang kurung tanda kurung itu. Itu. Itu dari selingkungannya, Prof. Begitu ya. Nah
biasanya kalau kita sudah menyebut awal di satu gitu, jarang sekali ada nomor berikutnya gitu. Atau di dekat namanya itu ada langsung nomornya gitu. Tapi saya nggak ngerti ya. Tapi coba dilihat kayak selingkungnya juga gitu ya. Iya. Seperti Cuman, itu. iya Prof, ini kan bukan ke sini lagi kami akan kirim nanti. Jadi kami akan memperbaiki sesuai dengan hasil review dari Prof. Nanti bukan ke sini lagi, jadi akan berubah nanti isi dari artikel ini. Ya gitu. Kami Ya. hanya mengikuti selingkungannya ini Prof kemarin. Oh gitu. Iya. Oke Bu, jadi saya minta maaf ini karena memang bidang saya bukan pada bidang keteknikan sipil. Ini teknik sipil kan Bu ya? Iya. Itu jadi, wah ini gimana saya review ya. Kalau ilmu-ilmunya masih ada sosial-sosialnya, masih boleh lah saya review di situ Bu. Ya, masih bisa lah. Jadi saya kalau tidak dapat artikel kayak gini, suruh review pasti saya balikin Bu. Kayak gitu. Nggak sanggup. Oke, tapi ini saya coba, Bu. Jadi ada beberapa fasilitas yang mungkin Ibu bisa pakai. Itu adalah Grammarly-nya. Iya, Prof. Ya, jadi itu manfaatkan. Buru-buru buatnya ini Prof, jadi mohon maaf juga. Jadi saya jujur aja begitu bacanya agak sulit. Sudah saya bukan bidangnya, tapi tata kalimatnya juga begitu, Bu. Ya. Iya, Prof. Jadi itu kalau mau paraphrase itu ada namanya Quillbolt, ya. Beli juga, tapi dia ngasih gratis, Bu. Iya, Prof. Ya, satu paragraf aja cukup itu, masukkan gitu. Ya, saya kalau ngajarin mahasiswa saya begitu. Kamu gunakan Grammarly-nya, kalau kamu ingin paraphrase, gunakan Quillbolt-nya. Itu untuk bahasa Inggris ya. Kadang-kadang saya nyuruh mahasiswa bimbingan saya yang atau S1 atau S2 kalau dia mau nulis artikel, tulisannya bagus, saya suruh gitu. Ya, itu. Itu Pak ya. Artikel dari Bu Astia. Ya, baik Prof. Mungkin bisa dilanjutkan ke artikel yang lain. Bu Astia ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih Bu Astia. Silakan dilanjutkan kembali, Prof. Oke. Ya, sekarang saya coba, nggak tahu ini. Ini Bu Marniati ada nggak? Nggak ada ya? Sepertinya tidak ada, Prof. Kalau Budian ada? Budian ada. Ada ya. Kita bahas Budian aja ya. Budian Vera. Nggak tahu Dian siapa ini. Budian Vera ada, Pak? Ya, Budian Febrianti. Oh. Nggak tahu ada nggak beliau. Kalau Dian Febrianti sepertinya tidak ada, Prof. Yang ada Dian Vera. Oh, Dian Vera. Dian Vera artikelnya apa ya? Atau nggak ngirim Budian Veranya? Nggak ada mungkin. Sudah mau pulang. Bu, kami dulu Bu ya. Kayaknya saya sudah ditelepon tadi ini. Ya, makasih Bu ya. Sepertinya tidak ada Bu Dian Febrianti, Prof. Nggak ada ya? Nggak ada, Prof. Ini, oke, kita ganti yang lain dulu. Kalau yang ada, kalau. Duluan ya. Iya. Siapa? Ada suami. Oh ya. Ya, kasih. Nggak ada ya Budian ya. Oke, kita ganti yang lainnya coba ya. Kalau punya Bu Marniati ada ya? Bu Marniati juga belum hadir, Prof. Ini Bu Marniati nih. Nggak, belum ada juga? Iya. Aduh, kalau nggak ada orangnya gimana nih? Kita review aja atau gimana nih? Sepertinya lebih enak kalau ada yang orangnya. Iya. Kemudian Bu Astiah tadi sudah, Bu Marniati. Ini punya siapa ini? Ya. Ini yang diberikan ke saya ini, Bu Nelis.
Bu Nelis, Bu Yeni, atau Bu Farlisa, atau Bu atau Pak ini, atau Farlisa Putri. Ada nggak ini? Mekanisme PTSL di Badan Pertanahan Nasional ini. Ada nggak? Nggak ada juga. Bu Nailis, Bu Yeni tuh nggak ada juga, Prof. Berarti nggak ada semua ini. Ya. Gimana nih? Kita bahas atau enggak nih? Terserah aja. Ini sudah saya kirimkan juga ke Bu Usi ini. Iya, Prof. Semalam gitu ya. Gitu, jadi sebagai informasi, Prof, untuk hari ini 1 jam kita. Berarti masih ada sekitar 30 menit lagi, Prof. Ya, makanya itu. Kita bahas ini atau yang mana? Saya artikel yang diberikan ini, ada 4 ini aja. Kalau kita bahas ya, monggo saja. Atau silahkan kalau ada pertanyaan yang lain, kalau kita nggak ngebahas artikel ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Bebas. Baik. Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ditanyakan bagaimana untuk submit jurnal internasional atau ada yang terkendala. Mungkin yang ingin bertanya silahkan Bapak Ibu. Ya. Karena Mendeley-nya mungkin akan saya berikan besok gitu ya, besok. Kalau besok ya ada acara ya besok ya. Iya, Prof. Kalau nggak ada ya Mendeley-nya baru besok saya baru dapat bahannya bahasa Inggris saya gitu loh. Gimana? Ada yang ditanyakan atau kita lanjutkan review ini aja? Tapi kalau orangnya nggak ada percuma juga gitu. Iya, kita tidak bisa mengkonfirmasi. Ya, silakan kalau ingin bertanya. Ya, kita bisa diskusi apa saja lah, gitu. Ya terkait dengan entah itu terkait dengan. Ya mungkin Pak Muhammad Ghazali ingin bertanya, ingin berdiskusi. Silakan. Mohon maaf Pak Aradi, tapi jurnal saya baru saya kirim ini, boleh Pak? Nggak boleh, boleh aja. Boleh, silakan. Daripada kita nge-review ini nggak ada orangnya Prof. gitu. Itulah, Silakan Prof Ghazali. Daripada nggak hidup gitu kan. Iya. Karena kalau saya ini tadi orangnya nggak nanggapin kan percuma juga gitu. Iya benar, Prof. Mending pertanyaan yang terbuka aja gitu. Ya, silakan. Mohon maaf, boleh saya share? Oh, boleh. Boleh sebentar Pak, saya jadikan co-host juga Bapak, biar bisa share screen. Oke. Silakan Pak Prof Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Makasih Pak Radi, saya belum prof Pak, masih belajar juga Pak. Jadi amin, harusnya diaminin dong. Amin. Ya, tapi dalam hati amin nih, semoga gitu jadi semoga. Kan kita mau menuju ke sana semua. Jadi ya. Ini Prof, artikel saya Prof. Di ilmu kelautan ya. Ini sudah saya ilmu kelautan. Terkait dengan pemanfaatan rumput laut di wilayah Aceh. Jadi judulnya ini mungkin kalau ada komentar silakan aja Prof ini. Enggak, ini ya dilanjut aja dulu ya. Ini hasil dari S2 atau S3 ini? Kok banyak ada Bogor juga? S3 ya? Oh enggak, ini penelitian skim PKPT. Tahun PKPT kerjasama ya? Kerjasama dengan dosen pembimbing saya, Prof. Oh gitu ya. Jadi masuklah mereka ke dalam ini karena untuk bisa mereview kan. Ya. Judulnya ini Prof, aktivitas antioksidan pada ekstrak makroalga laut UDO-TSP asal Pulau Pabisi Aceh Singkil. Ini abstraknya, ini abstrak bahasa Indonesia. Ini saya Pak. masuk. Digedein dikit Pak, hurufnya bisa nggak Pak? Ini, sudah 137 ya? Ya. Ini kayaknya masih oleh karena itu penelitian melakukan eksplorasi potensi senyawa ya kan? Tujuan penelitian adalah
Betul, Prof. Oke. Ini kalau saya Pak ya. Ya. Pak Ghazali ya. Ya, Prof. Coba lihat di tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan gitu. Oh ya. Ya. Betul. Itu kalau kita bicara kita biasanya reverse-nya itu ke taksonomi Bloom. Kalau menentukan taksonomi hanya mengenai dia tidak hanya kalau menentukan ini itu aja kan? Iya, betul. Seakan-akan begitu. Tetapi kan Pak Ghazali kan juga menganalisanya, mengkajinya lebih dalam kayak begitu. Iya. Benar nggak? Nah, kata menentukan itu harusnya diganti apa yang lebih tinggi daripada hanya menentukan. Oh. Menentukan itu kan hanya mengidentifikasi kan, to identify gitu bahasa Inggrisnya kan gitu, ya. Nah, kalimat kata menentukan itu ada baiknya diganti dengan apa? Ya. Kalau Untuk untuk mengkaji menganalisis, aktivitas. Oh. Nah, ya menganalisis boleh, tapi agak lebih tinggi lagi itu mengkaji sebenarnya. Nah, gitu. Karena di judulnya kan ada study kan? Ya. Bahasa Inggris ya, itu sebenarnya mengkaji gitu. Mengkaji apa gitu. Pak Ghazali, ya. Kalimatnya seperti itu, Prof, ya. makasih. Ya, makasih sarannya, Prof. Ya, mungkin itu jauh-jauh lebih sehingga orang kalau membaca seperti ini nih nggak hanya levelnya itu berapa gitu loh. Artikel semakin tinggi, semakin tinggi indeksnya itu biasanya dilihat dari ini juga gitu. Ya, abstrak-abstraknya ini. Oke, dilanjut ya. Metode penelitian yang digunakan eksperimental di mana sampel dikumpulkan. Itu jumlah katanya berapa? Bisa nggak ngitungkan jumlah katanya? Di blok aja dulu. Jumlah kata. Sumber datanya, Prof ya? Bukan jumlah kata. Pak Ghazali. Oh, jumlah kata, maaf. Di abstraknya nih, di blok aja terus di review kalau nggak salah ya. 262. Ya, barangkali perlu dimampatkan lagi itu. Jangan lebih dari antara 200 sampai 250 lah. Ya. Ini yang paling panjang itu ada di introduction-nya. Oh, ini. Ya, Indonesia memiliki keanekaragaman lah, itu kan sudah biasa itu. Iya, maksud saya gitu. Jadi langsung aja salah satu potensi gitu aja misalkan begitu langsung jadi to the point gitu loh. Ya, kalau menurut saya sih gitu ya. Kalimatnya itu terlalu panjang di introduction-nya. Oh ya. Ya itu coba katanya paling nggak itu sekitar jumlah katanya berapa coba ya? Yang di blog tadi itu paling itu sekitar 70-an kata itu. Gitu ya. Jadi itu the point aja. Apa yang ingin ini dan itu menunjukkan kalau bisa ada novelty-nya di situ ditunjukkan gitu ya. Tunjukkan di situ apa novelty-nya. Kalau enggak ini tadi yang saya maksud 70 kata itu kira-kira yang sekarang dibuat itu sekitar 70 kata kebanyakan gitu loh. Nah, yang di blok merah itu kebanyakan. Apa kira-kira novelty-nya, keterbaruannya? Nah, dalam satu kalimat saja. Ya, itu saya belum tahu novelty-nya apa ya. Oke, lanjut. Makasih, ya. Makasih, Prof. Oke, terus. Kalau hasilnya sudah cukup sudah cukup padat lah ya hasilnya ya. Ya, padat. Jelas. Jadi udah cukup padat. Oke. Ya. Monggo dilanjut. Oke, silakan. Baik, Prof. Ini bahasa Inggrisnya, Prof.
Nah itu tadi ya kalimatnya pasti akan menyesuaikan dengan yang di atas kan di bahasa Indonesianya tadi gitu loh. Ya, terlalu banyak introduction-nya. Kemudian coba dilihat di tujuannya, coba ya. Dilihat di tujuannya bahasa Inggris ini. Oh iya. Ya, itu jurnal di mana ini? Jurnal di mana ini? Jurnal di lokal, Prof. Oh, lokal ya? Di jurusan ilmu kelautan. Oh, Karena gitu. kami mengajukan Arjuna kan. Jadi nggak ada yang mau masukin, jadi saya masukin ke jurnal tempat kami ya, mencukupi gitu. 5, minimal 5 karena insya Allah tahun depan udah bisa Sinta, Prof. Gitu. Levelnya ya mungkin level Sinta 5 atau paling Kelautannya sosek atau tidak? Atau bukan? Misalkan boleh nggak kajian kelautan itu kajian kelautan tentang sosial ekonomiknya gitu? Nggak bisa ya? Bisa, Prof. Tapi ekonomi kelautannya ada Iya, unsur kelautan. ekonomi kelautannya bisa ya. Oh, dimunculkan lautnya bisa, politik juga boleh, tapi lautnya kebijakan kelautan. Misalkan perikanan tangkap gitu loh. Bisa. Bisa ya. Bisa. Yang penting laut, Bu, Prof. Kalau sungai saya sekarang ini sedang mengirim satu artikel ke Marina, tahu Marina ya? Buletin Ilmiah Marina. Sinta 2. Iya kan? Ya, itu sekarang lagi proses editing juga itu. Ada bimbingan saya mahasiswa, saya masukkan ke situ. Perikanan tangkap dia. Ya, masuk Sinta 2 gitu. Nah, kalau artikelnya bagus ya harus hati-hati, sayang kadang-kadang begitu, ya. Iya. Oke ya, kita lanjut ya. Itu di tujuannya dia bahasa Inggrisnya tadi. Coba dilihat tujuan. Oh ya. Coba dilihat ya. The aim. Ini itu tadi. Nah, kan itu determine aja kan? Iya kan? Itu boleh yang agak luas itu tuh examine atau tuh analyze gitu kayak gitu ya. Kalimat itu ya. Nah, seperti itu. Itu ada baiknya tuh analyze saja cukup lah itu. Ya. Jangan determine ya. Secara translate nggak salah. Secara translate ya nggak salah dengan yang tadi. Gitu. Tapi kan kedalaman itunya kurang dia. Oke. Ya udah. Tadi nanti di introduction-nya di apa itu itu agak diringkas lagi ya. Itu poin aja ya. Baik. Oke, dilanjut. Nah, kayak gitu tuh, Pak. Ya di pendahuluan ini ya. Itu gedein kanannya, tolong Pak, di anunya, view-nya yang kanan bawah itu kan cuma 93. Nah, ya. Biasanya ini ya, kita itu sering, ya nggak tahu ya, mungkin kebiasaan kita dari dulu ya, selalu memulai dengan Indonesia diketahui sebagai negara agraris, negara maritim, seperti itu. Itu paling tidak menghemat kalimat, menghemat gitu lah. Jadi menurut saya, kalau saya buang aja itu gitu loh, paragraf pertama itu, ya kan. Kemudian kalau diperhatikan ya, tapi itu saran saya lah ya. Kalau diperhatikan, itu hanya terdiri dari 2 kalimat saja. Iya kan? Padahal harusnya dalam suatu paragraf itu kan harus lebih dari situ. Gitu. Ada intinya apa, ada anunya apa, penjelasannya apa. Begitu maksud saya. Ya, kalau saya sih ada baiknya itu ya dibuang atau paling tidak digabungkan dengan paragraf berikutnya. Ya, gitu. Nah, kalau ya gitu deh. Ya, digabungkan dengan paragraf berikutnya ya. Itu kan sudah cukup juga. Sudah cukup Ya, nulisnya sudah cukup bagus juga ini Pak Ghazali ya Makasih, Prof.
membuat referensinya juga sudah cukup bagus gitu ya. Terus, oke, terus. Cuma, ini paling referensi dari saya, Prof. Saya citasi referensi saya sendiri, Prof. Apa boleh ya, Prof? Nggak boleh aja gitu. Bisa gini, ini cukup bagus kali ini menurut saya ini. Bukan cukup bagus, sangat bagus. Makanya saya bilang hati-hati gitu. Kalau kualitasnya bagus, ya ada baiknya disediain aja artikel yang lain untuk prodiknya. Gitu loh. Oh iya ya. Daripada kita kualitasnya itu cukup bagus tapi belum terakreditasi. Maksud saya begitu. Oh ya kan? iya. Ya jelas ya maksud saya. Makanya saya tanya ini boleh nggak dari ekonomi pertanian gitu. Kalau itulah soalnya menyelamatkan jurnal kami, Prof. Gitu. Kebetulan saya editornya, saya juga penulisannya kan. Coba buat tulisannya mahasiswa yang sudah ujian. Oh ya. Iya kan? Iya, Prof. Pak Ghazali pasti punya bimbingan kan? Ada. Nah, tulis saja di situ. Suruh mahasiswanya nulis dalam bentuk ikut template-nya jurnal itu, ini kita kirim keluar. Kalau kualitasnya cukup bagus, gitu loh. Kan nggak apa-apa mahasiswa nomor 1. Oh ya. Iya kan? Nah, itu menurut saya begitu ya. Oke, kemudian kalau ini dari sisi menulisnya sudah kayaknya nggak bermasalah lah ya. Cuman ada nggak di situ disebutkan novelty-nya apa kira-kira? Novelty-nya ada di sini, Prof. Pertama. Belum ada yang karakteristik senyawa kimia yang berbeda dengan di daerah lain. Nah, ada nggak itu disebutkan di pendahuluan? Oh, belum, Prof. Nah, itu. Belum tajam. Coba di apa itu namanya di pendahuluannya itu kira-kira ditambah kira-kira di mana kira bisa memasukkan ada satu novelty di situ. Jadi maksud saya begitu. Misalkan udah banyak penelitian tentang apa ini namanya tentang makroalga ya. Ya, Prof. Tentang makroalga, tapi tidak ada satupun penelitian yang mengkaji makroalga di pesisir mana? Ya, Aceh. itu. Itu salah satunya. Nah, sebutkan di situ. Ya. Di pendahuluannya, Prof. Iya, pendahuluannya. Kita setelah menjelaskan makroalga itu kan penelitian di atas menunjukkan kayanya makroalga di beberapa daerah di Indonesia misalkan atau di dunia, gitu ya kan? Ya. Nah, tetapi tidak ada satupun penelitian tentang makroalga di Aceh misalkan ya. Bagaimana karakteristiknya, bagaimana apanya gitu. Belum ya. Iya kan? Belum ada gitu kan. Belum ada, Prof. Nah, itu novelty-nya di situ. Oke. Ya. Itu kalau di bahasa Inggris kan sudah cukup bagus kalau kayak gitu. Mohon maaf, Prof, kalau boleh saya tahu kira-kira kalau menurut sekilas dari isinya ini berpeluang nggak ini ke jurnal internasional, Prof, yang bereputasi? Kalau saya berpeluang ini, kalau saya dari cara Pak Ghazali nulis tadi ya, nulis referensinya bla 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 gitu kan ya. Saya kemarin tahun kemarin itu diminta untuk menulis teman saya gitu yang dari timur sana, dari Indonesia bagian timur lah. Kebetulan dia teman satu kos dulu, teman main bola voli juga, gitu, teman naik gunung juga gitu ya dulu. Nah dia minta saya, Prof tolong ini Prof, apa itu perbaikin bahasa Inggrisnya gitu. Apa ini bahasa terus saya cek plagiasinya, pokoknya lengkap lah, semua saya lakukan, keterima dia. Gitu. Nah, yang saya lihat di sini, makanya saya tanya, walaupun saya sepintas, ini tulisannya udah cukup bagus ini, gitu loh. Makanya saya bilang, tadi punya nggak tulisan yang lain gitu, kan begitu kan tadi. Tulisan yang lain itu dimasukkan di jurnal kita, gitu ya. Kemudian tulisan ini dicoba dibahas untuk bahasa Inggrisnya. Seperti itu, Pak Ghazali.
ya. Ya, 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 Prof. Nanti saya pertimbangkan lagi. Mungkin Pak Junap artikel Paradi mungkin bisa Itu dibuka. boleh juga. Atau Ya, tadi saya kasih, pasti ada mahasiswa kita yang sudah lulus kan? ya, Iya boleh, kan? Prof. Ah, Ada, Prof. Nah, itu saja dimasukkan gitu loh. hmm, Ya, ya, saya ya. cerita artikel saya yang Q4 itu, ya, yang sekarang dalam proses produksi itu ya, yang kemarin saya ceritakan. Itu topiknya sederhana, Hmm, sangat sederhana gitu, masuk Q4 gitu, maksud saya gitu, bukan sombong bukan. Tetapi kita menyampaikan artikel itu, menyampaikan permasalahannya itu dengan cukup detail. Nah ini saya tadi cukup jelas apa permasalahannya. Nah, saya lihat di awal di pendahuluan ini sudah cukup bagus dan perpakaiannya aja. oh ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu di Pak Ghazali ya. Berarti saya pertimbangkan lagi, Prof. Ya. Ya Belum iya. baru ini submit, itu, Ah, Prof. Cuman begini, mungkin barangkali kalau saya lihat analisanya kurang 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 Ya, detail lah, gitu. ya, Ya. karena sederhana, Prof. Ini. Makanya saya Itu mungkin cuma itu. ambil lokal aja gitu kan. Analisisnya sederhana. Ini Ya. karena memang eksperimen, hasil eksperimen langsung muncul data, dimasukin ke analisis berupa Excel gitu, yang kita dapatkan dari menggunakan instrumen teknologi kan, muncul data-datanya, langsung kita analisis ke Excel. Itu aja, Prof, ininya. Ya, saya yakin itu cukup bagus ini. Saya yakin loh ya. Gitu. Asal Oh, pinter kalau ngolahnya kalimatnya. Itu tadi. Contoh sederhana aja tadi ya. Apa to determine gitu ya, ya. Prof. Kalimat gitu ya. Ya, Itu coba determine ya. itu diungkap lebih dalam gitu. Jangan hanya menentukan, mengetahui ya gitu. Kita Ya. sudah katakan kita paling tidak sudah S2 gitu. S2 levelnya itu sudah mulai menganalisa begitu ke atas. Oh, Jadi penggunaan kunjungan kata itu juga penting. oh ya. Pun ketika bapak-bapak dan ibu-ibu membuat proposal penelitian, ya saya juga salah satu reviewer juga ya. Jadi itu juga begitu reviewer proposal penelitian. Jadi hati-hati dengan menggunakan kata-kata itu di tujuan, ya, kemudian di rumusan masalahnya, ya. Nah itu, ya. Jadi ini levelnya kayak apa ini? Gitu. Seperti itu. Kalau menurut saya sih begitu. Ya, makasih sarannya, Prof. Pak Ghazali ya. Ya, makasih, Prof. Kira-kira kalau jurnal terakreditasi bisa Sinta berapa ini, Prof? Ini Sinta 2 aja berani. Oh, itu ya. Iya, cari di LIPI yang Sinta 2 itu gratis itu. Oh, ya, ya. Kalau saya bayar, Prof. Iya, iya Kak. Iya tapi kalau di LIPI gratis, tapi memang sulit ya, namanya Sinta 2 ya. Ya. Nah, gitu, agak sulit gitu. Jadi permintaannya cukup detail gitu loh. Ya harus sabar aja. Saya yang ke Sinta 2 yang punyanya mahasiswa yang harus saya review, saya perbaikin sampai 5 kali itu. Gitu harus nambahin ini gitu. Tapi nggak apa-apa, dari situ kita juga belajar bahwa oh ternyata kalau nulis artikel itu seperti ini ya. Harus ngikutin selera orang juga gitu. Selera dari reviewer kan selera orang juga kan. Tapi biasanya kalau reviewnya sudah oke gitu, akan lancar. Kita tahu kok dari hasil reviewnya orang ini kayak apa sih gitu. Nah, menarik. Gitu. Ya, coba dicari di kelautan ya, di kelautan di Sinta 2. Begitu. Ya. Nah, itu. Saya yakin makasih, itu. Prof. Saya yakin itu bisa masuk ke sana itu. Berarti cari mahasiswa punya berarti, Prof. Ya nggak apa-apa, ya kan perbaikin aja yang untuk sementara punyanya mahasiswa aja masukin di situ bimbingan dulu. Oh iya ya. Ya kan perbaikin dulu, jangan meninggalkan kualitas. Nggak apa-apa sebagai pembimbing memperbaiki
jurnalnya mahasiswa kan nggak apa-apa. Tulis di situ koresponden autornya siapa, Pak Ghazali misalkan. Pak Ghazali juga dapat 40 nanti. Oh iya. Nah, Corresponding author nggak masalah, Prof. Iya nggak masalah, begitu. Paling tidak dapat 40%-nya. Ya. Iya kan, mahasiswanya dapat 40 walaupun nggak dimanfaatkan. Tetapi kan paling tidak kita memberikan kebahagiaan kepada mahasiswa bahwa tulisannya sudah dipublikasikan. Ya. Oh ya, baik. Memberikan kebahagiaan kan pahala juga bagi kita kan. Oh ya, amin. Betul, Prof. Itu ya. caranya gitu. Walaupun kita akan rugi berapa ratus rupiah lah untuk betul, 100.000 rupiah untuk publikasi. Ya. Itu Pak Ghazali. Ya, makasih. Terima kasih banyak, Prof. Semangat Pencerahannya. Bagus ya. Iya, pencerahannya. Makasih, Prof. Ya, saya stop ya, Pak Radi. Oke. Terima kasih Pak Ghazali, bisa tingkatkan lagi ya. Jadi nggak perlu dimasukkan ke jurnal laut, tapi ada salah satu. Jadi kalaupun dimasukkan ke jurnal laut, kemungkinan untuk meningkatkan kualitas jurnal Bapak pun lebih bagus karena jurnal Bapak emang udah berkualitas. Itu sih. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan karena waktu kita Prof sekitar 7 menit lagi ya. Dan menurut informasi kita masih ada satu pertemuan lagi, Prof ya. Ya. Ya, satu pertemuan lagi. Apakah besok kita lanjutkan atau seperti apa? Gitu. Ada pertanyaan nggak nih? Ya, tapi yang hasil-hasil kemarin sudah saya balikin semua, yang saya review ya, sudah saya kirimkan semua ke PUSI ya. Malah yang punyanya Budian karena dia menghubungi saya langsung kirim ke beliau gitu. Jadi baik Prof. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tadi saya melihat Bu Yayu udah menyalakan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Yang kami hormati Bapak Prof. Ketut, kemudian Bapak Panitia dan Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini. Ini Prof, saya ada menulis untuk ke jurnal di bulan ini gitu. Salah satu di pembahasan itu kebetulan ada kurva yang penjelasan kurva itu saya ambil dari penelitian saya yang di tahun 2019 gitu. Jadi dia berlanjut gitu, Prof. Penelitiannya itu sampai 30% lebih karena sudah dipublish sebelumnya di tahun lalu. Yang saya ingin tanyakan, kenapa bisa terjadi ya, Prof? Karena kata-kata itu saya tidak ambil dari tempat lain, memang dari saya sendiri yang di tahun 2019 yang sudah ada di Google Scholar. Demikian, Prof. Jadi kalau kita mencitasi tulisan kita itu masih dianggap plagiasi juga, Bu. Yang namanya self-plagiarism itu ya itu, Bu. Jadi tetap kalau kita mau mencitasi tulisan kita tetap harus mencantumkan kita sendiri ya. Itu namanya self-citation gitu ya. Itu tetap harus kita tuliskan nama kita gitu. Ya. Kemudian apa itu namanya? Kaidah-kaidah tentang citasi juga harus diikutin walaupun itu tulisan saya. Tulisan kita sendiri. Ya. Jadi itu, Bu. Jadi saya akan cerita pengalaman saya gitu ya, yang terkait dengan self-citation itu, Bu. Ya, gara-gara itulah saya kenaikan pangkat saya menjadi guru bahasa juga tertunda, gitu, Bu. Jadi dari 2012 saya ajukan, baru dapat 2015, gitu. Ya, ini pengalaman yang paling jelek, tapi saya selalu berikan ini sebagai contoh bagi mahasiswa dan bagi teman-teman saya gitu. Karena itu nggak boleh ditiru gitu, maksud saya begitu ya.
ada satu jurnal gitu ya, satu jurnal yang saya tulis, kalau di kami itu boleh mengupdate data gitu ya. Ada data I/O yang saya gunakan, kemudian saya coba update dan saya publikasikan pada tahun berikutnya. Begitu Bu ya. Nah, di jurnal tahun berikutnya itu ada yang sama dengan jurnal yang pertama tadi. Sama seperti kasusnya Ibu kan. Iya kan? Nah, gitu. Nah, apa akibatnya? Di jurnalnya nggak ketahuan, Bu, gitu loh. Kalau sekarang gampang sekali. Tahun 2012 belum diketahui itu, Bu. Sangat sulit diketahui gitu. Ya kan? Tahun 2000. Tapi pada waktu penilaian angka kredit, kenalah saya di situ. Gitu. Jadi pada saat itu baru pertama-tama kalinya itu digunakan plagiarismenya itu dicek gitu. Nah, di situ pada saat itu ya karena saya mensitasi punyaan saya sendiri tanpa merubah kalimatnya, kenalah saya kasus itu. Apa akibatnya? Saya tertunda, saya harus mempertanggungjawabkan tulisan saya itu. Apa yang saya lakukan, Bu? 2 tulisan saya itu saya cabut. Gitu, Bu. Saya cabut dari publikasi gitu. Padahal pada waktu itu dua-duanya sudah terakreditasi semua sehingga nilainya kalau nggak salah 50 punya pada saat itu. 2 itu sudah 50. Dan alhamdulillah karena saya senang nulis, saya punya cadangan untuk itu gitu. Ya, nah, jadi itu Bu. Jadi saya sudah pernah kena yang namanya plagiarisme itu Bu. Menyontek, mencitasi tulisan sendiri. Ya. Jadi jangan ditiru, walaupun tulisan sendiri. Seakan-akan kalau kita punya HP gitu ya, HP ini kan HP saya sudah saya pakai kan, saya taruh kemudian saya pakai lagi kan nggak mencuri namanya. Saya analogikan seperti itu pada waktu pembelaan, tidak bisa seperti itu gitu. Pembelaan saya jadi waktu itu di depan tim penilai angka kredit. Nah, ya pada akhirnya keputusan saya cabut 2-nya. Nah, kalau kasus Ibu, ada baiknya kalimatnya itu diganti tanpa menghilangkan substansinya, Bu. Nah, jadi kemampuan bahasanya itu yang perlu Ibu digunakan. Ya, jadi kemampuan bahasa itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, jadi jangan sampai ada kalimat yang sama, walaupun itu hanya 4-5 kata. Begitu Bu, ya jadi ya dirubah aja, diparaphrase atau diganti kalimatnya, tetapi kalimat itu jangan sampai sama, ya. Tapi maknanya itu tetap sama. Iya, Bu. Jadi itu Bu. Sudah saya coba paraphrase yang baru. Mungkin kalau tadi mulainya saya bandingkan yang tertinggi terendah memang agak berbeda walaupun ya seperti Prof sampaikan sama dan mereka terima dengan saya lihat jatuhnya jauh sekali Prof sampai 10% lebih penelitiannya. Jadi alhamdulillah. Jadi padahal saya hanya berpikir karena tulisan, maksudnya karena kata-kata itu memang pembahasan dari kita buat sendiri karena saya menambah hanya 3 tahun. Saya lanjutkan saja, saya pikir, Bro. Rupanya tidak mau mereka. Iya, nggak mau, Bu. Seperti itu. Sama gitu. Iya. Ini sekarang jauh lebih ketat lagi gitu, ya. Lebih ketat lagi. Ya. Sekarang itu juga ada apa IKU ya. Apa IKU ya namanya itu ya. Salah satu pertanggungjawaban atau kinerja universitas itu plagiasinya tidak boleh lebih dari 20%. Jadi hati-hati dengan skripsi mahasiswa kita juga gitu ya. Ini saya juga bahwa salah satu penilaian kinerja rektor itu salah satunya adalah tidak boleh ada plagiasi lebih dari 20%. Nah, mahasiswa itu coba nanti diperiksa lah bimbingan kita itu ya. Nah, kita akan tahu bahwa bimbingan kita juga banyak yang menulis yang kadang-kadang copy paste dari yang sebelumnya.
Ya, jadi itu Bu. Tuh, ya yuk ya barangkali saya kalau pengalaman kayak gitu ya benar-benar pengalaman yang agak mengenakkan juga. Tetapi contoh yang nggak mengenakkan itu selalu saya ceritakan kepada mahasiswa saya gitu. Jadi jangan ditiru gitu, maksud saya begitu. Ya, Prof. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Monggo Pak. Dilanjut. Kalau ada pertanyaan lagi ya. Baik, terima kasih Bu Yayu atas pertanyaan. Berhubung waktu sudah jam 4, Prof, mungkin ada Prof yang ingin menyampaikan atau memberikan masukan atau seperti apa tentang terkait untuk besok ya. Karena besok satu kali lagi pertemuan kita, jadi diharapkan kepada Bapak Ibu untuk tetap berpartisipasi ya di besok satu kali lagi. Seperti itu, Prof. Ya. Ya, jadi ini masih banyak artikel yang belum saya bahas. Kita bahas bareng gitu lah ya. Masih ada 4 gitu tadi, ada 4 atau 3 gitu ya. Jadi itu kalau mau kita bahas besok itu kita habisin juga nggak masalah gitu ya. Kalau tentang Mendeley saya sudah bagi bukunya kalau nggak salah di situ ya di grup itu ya. Kalau ingin PowerPoint-nya ada saya PowerPoint-nya tapi dalam bahasa Inggris gitu. Ya, PowerPoint untuk menggunakan Mendeley itu ada di situ ya. Nah, saya punya gitu ya. Saya punya, tapi dalam bentuk bahasa Inggris gitu ya. Kalau mau saya share gitu, tapi kalau enggak ya kalau mau belajar Mendeley, ya monggo kita belajar Mendeley juga bisa gitu ya. Saya bisa, tetapi saya tidak mahir. Itu ya, intinya seperti itu. Saya kalau orang bilang itu saya laskar tua gitu, jadi nggak mau belajar yang baru-baru, belum mau belajar yang baru-baru. Kebetulan pada saat ada pelatihan itu saya lagi didinaskan keluar, jadi saya hanya dapat kaosnya Mendeley aja gitu. Seperti itu. Tapi monggo aja disilakan kalau mau belajar Mendeley, saya yakin teman-teman juga banyak. Tapi kalau mau kita evaluasi artikel untuk besok, kita evaluasi aja besok gitu. Baik, Prof. Ini pun belajar dari situ itu jauh lebih. Ini ya, pun berhubung apa namanya yang pesertanya pun tidak ada, Bu Mariani tidak ada, Bu Dian Febrianti tidak ada, jadi mungkin kita sediakan waktu besok untuk Prof mengreview jurnal ya, Prof. Ya, ada 3 orang lagi seperti itu, Prof. Dan menambahkan materi tentang Mendeley mungkin besok. Kalau ada Mendeley, tapi ya itu tadi, kalau mau belajar Mendeley memang agak lama juga gitu loh. Kita ada 49 slide gitu. Nggak cukup 1 jam. Nggak apa-apa, Prof. Kalau itu moga aja. Tambahkan waktu lebih, nggak apa-apa. Oke, nanti dia ada ya, dilihat lah ya. Baik, Prof. Oke, Prof. Silakan kalau mau ditutup atau dia. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Ketut Sukiono yang telah memberikan materi hari ini dan mereview jurnal. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi untuk hari ini, dan besok kita masih ada 1 pertemuan lagi. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon kalau ada kesalahan dan kesilapan dalam berbicara mohon dimaafkan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilip ya. Baik, Prof. Baik, Prof.